Oke, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Oke, annyeonghaseyo, siap. Jadi thank you ya guys buat yang udah join dan ikut list di dalam Kok dapur. mbaknya beda sih sama yang di foto? Mbaknya kok beda? Mbaknya, siapa tadi tuh yang mbaknya beda? Nih, sama yang di foto. Iya. Orang pakai kudu. Iya, mbaknya yang di sini agak ini ya, mbaknya. Agak rusuh ya. Mama copot. Ya, iyalah. Oke, jadi di sini ada berapa orang? 21 termasuk Pio ya. Yang list sih ada lumayan banyak. Ada 31, mungkin ada yang lagi makan atau melakukan something else dulu sebelum itu. Jadi kita mau sharing-sharing perihal latex dan overleaf. Coba sebentar aku buka dulu. Oke, jadi sebelumnya dari kalian ada yang udah pernah dengar latex atau overleaf itu apa? Sudah. Belum, Kak. Belum. Yang sudah siapa tadi? Coba. Kakak Epul. Oh, Kakak Epul pernah dengar atau pernah tahu overleaf itu apa? Pernah. Pernah pakai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Bermanfaat kan ya? Bermanfaat banget. Oke. Siap. Jadi kita mau belajar sebenarnya adalah latex ya ini tuh. Latex itu sebuah kayak sistem gitu untuk kita bisa menulis sebuah hibah atau CV atau jurnal dan tesis, skripsi, bahkan disertasi. Nah, kalau yang pengalaman Pio itu sendiri pernah bikin hibah menggunakan latex. Kalau Kakak Epul mungkin format lainnya, tapi menggunakan latex juga. Nah, latex itu sebenarnya ada yang pakai offline, jadi kayak di-download dan di-install dulu di dalam laptop kalian masing-masing. Tetapi ada juga yang versi cloud-nya. Nah, saat ini kita mau belajar menggunakan yang cloud-nya yaitu Overleaf. Sebelumnya ada yang udah register atau pernah punya akun latex? Kalau yang udah, Aku udah register. siapa tuh? Olap. Olap udah register. Kapan Olap registernya? Mila juga udah. Tadi. Oke, tadi. Udah. Tadi aku register. Pakai Aku udah. Siap, udah register ya. Banyak yang udah register. Jadi kalau misalnya yang belum register, kalian bisa ke link ini. Nih, aku kasih di chat kalau misalnya mau langsung coba. Link ini, terus kalian bisa klik yang register ya. Nih, ada register di sebelah sini. Ini register. Jadi bisa masukin Google atau apa rinfo kalian untuk register ya. Kalau View udah pernah punya dan udah pernah gunakan, jadi udah langsung login aja dan bisa login menggunakan Rinfo. Kalau misalnya kalian punya IEEE nih, yang punya IEEE siapa? Siapa yang udah punya IEEE di sini? Mila. Ya, bisa masuk menggunakan IEEE juga. Pio juga pernah coba. Dia memang bisa nih, kan IEEE ini. Dia bisa masuk kayak gitu. Nah, kan. Kalau misalnya IEEE kalian sama dengan Rinfo-nya, pasti dia bakal sama nih project-project yang pernah kalian buat kayak gitu. Jadi kalau mudahnya Overleaf ini tuh banyak formatnya, template-nya kayak gitu ya, ada banyak. Jadi bisa buat bikin jurnal, buku, terus assignment kalau kalian punya PR nih bisa juga buat bahkan presentasi atau poster juga bisa. Nih ada format tesis kan. Banyak banget kampus-kampus di luar negeri sana yang udah pakai latex dan overleaf untuk bikin jurnal bahkan skripsi mereka kayak gitu. Nah, kalau misalnya Raharja nih kita insya Allah di Tangerang kita yang pertama nih pakai latex skripsinya. Jadi kalian
coba belajarin lagi, siapa tahu nanti formatnya bisa dimasukin sebagai skripsi dan kalian bisa jadi murid-murid yang keren banget kan ya, mahasiswa yang keren banget kalau misalnya skripsinya pakai LaTeX. Ya, jadi di sini ada banyak banget project-project yang pernah aku buat pakai LaTeX ini ya, join bareng tim Timur dan juga ada apa namanya nih? Hibah nih, ada Hibah Insinas. Iya, siapa tuh Bunda? Wih, mohon maaf nih, siapa nih yang lagi curhat? Iya, jangan mikirin, ya mikirin kamu, Bu. Jangan kamu. Oke, Andika Sukma kayaknya lagi sharing-sharing bareng keluarganya ya kayaknya ya. Oke guys, jadi dari kalian siapa yang udah pernah coba open yang udah register, udah coba buat projectnya? Ada yang udah? Alvin kah, Alvin? Aku baru register. Oke, Alvin udah coba register dan buat project. Udah tadi, baru tadi. Oke, mau sharing seperti apa yang udah Alvin coba buat? Boleh. Boleh. Oke, coba Alvin. Bentar ya, dibuka dulu. Iya, Alvin. Cie, Alvin. Udah jauh ini mah, udah jauh. Udah jauh ini mah. Jauh mana jauh? Wede. Udah masuk belum? Udah. Ya, ini yang udah dibuat baru segini doang sih. Tadi Wah. kayak baru. Oke. Jadi ini Alvin udah coba buat papernya ya. Ya. Ini pakai template atau ngetik sendiri, Alvin? Ngetik sendiri, cuman emang dari tutorial di YouTube diarahinnya ke pakai IEEE Tran. Oke. Ini cara semi manual dan otomatis ya dia. Jadi Alvin di sini bikin sendiri, ada formatnya dokumen kelas. Jadi setiap dokumen yang mau dibikin sama Overleaf ini harus ada yang namanya nih dokumen kelas nih ya. Jadi dia bisa jurnal, bisa artikel. Kalau di sini kita sebutnya jurnal kan karena mau bikin jurnal. Ya. Lalu selalu ada use package-nya. Ini adalah kayak rumus-rumus yang nanti kalian gunakan. Kalau misalnya kalian mau masukin gambar, harus ada use package grafik X. Ya, itu harus ada. Kalau Itu enggak tadi udah dicoba, kalau enggak keluar, malah keluar tulisan nama gambarnya doang. Nah, betul. Jadi kalau misalnya kalian mau masukin gambar, harus ada use package-nya grafik X. Nah, kalian bisa cari lagi, banyak banget use package. Banyak banget use package yang bisa digunakan di dalam Overleaf ini gitu. Nggak cuma graphic X atau input ENC ini, nggak cuma itu gitu. Karena ada untuk ngebold lagi, untuk highlight tulisan itu juga ada use package-nya sendiri kayak gitu. Oke, di sini dia udah ada bikin dokumen, udah ada title. Jadi kalau misalnya kalian mau ngetik atau ngeubah title itu ada di dalam sini /title nih. Nih /title tuh ya. Itu untuk ngubah si title-nya. Oke, ini Alvin ngetik beneran dari awal sampai akhir itu rumusnya. Iya, kalau rumusnya ngetik sendiri, cuman kalau isinya mah langsung kopas dari jurnal yang udah ada. Iya, betul. Coba sampai ke bawah. Kenapa? Iya, cuman cuman itu doang, cuma isi jurnal doang yang emang kopas. Kalau rumus emang ngetik sendiri kayak ini kan nggak kedetek nih, harusnya kan nggak ada. Keyword, bikin keyword ini nggak kedetek, cuman ya dicoba ternyata mau masuk di sini nih. Jadi kepisah. Kalau nggak pakai nggak dibikin kayak gini, dia nyambung ke abstraksi kan.
Cuman saya kan kayak nyoba mikir gimana caranya buat misahin dah. Pakai cara kayak gini walaupun nggak kedetek di latexnya, error dibilangnya cuman masuk sih. Ya, oke. Jadi, oke, ini kalau manual dia bisa juga memang, tapi ada error. Nah, kalau misalnya kita mau coba pakai IEEE template itu sebenarnya udah ada, Alvin, dan yang lain juga. Jadi kita bisa langsung ke websitenya IEEE nih. Tapi keren sih Alvin udah langsung bisa ya. Ini bikin ininya jurnalnya pakai latex. Sudah dari kapan ini belajar? Baru tadi siang. Siang, Bun. Tadi siang dari jam 11. Wah, dewak, cinca. Saya aja mamanya kaget, Bun. Iya, kamu mamanya kaget ya ini. Saya juga kaget, Bun. Ini baru tadi kok udah bisa jago begini ya, Bun ya. Keren, Bun. Ini SC kayaknya mendarat nih ke Alvin. Ya kapan dia jadi anak kita? Ya emang anak aku ini, bimbingan aku. Debak cinta. Coba ke bawah. Ke bawah lagi, apakah dia udah ada referensinya? Oh, belum. Oh, belum. Oke, Belum. jadi ini. Tapi udah tahu cara bikinnya, cuma belum diinin. Oke, siap. Jadi ini udah sampai conclusion ya. Iya. Oke. Coba sih Coba. Vio dites Alvin. Kenapa? Coba sih dites. Tes apa? Oh, nanti dulu Bunda. Itu biarkan belakangan ya. Kalau semua diborong sama Alvin, kesian yang lain. Iya. Kasihan aku Apa-apa. juga. Iya, coba stop share lagi, Alvin. Thank you udah sharing, udah bisa bikin ini ya. Oke, terima kasih. Oke, ini kamu menyombongkannya kok keren sekali gitu ya. Rada ria ya Bu anak saya ya Bu ya. Iya, ada rada-rada riak gimana gitu ya. Oke, jadi ini aku coba share screen dulu bentar. Nih, untuk simpelnya, kalian bisa ke web IEEE, terus cari template-nya IEEE gitu yang latex. Mana nih? Kenapa saya ke sini nih? Oke, bentar. Nah, template IEEE. Nah, di sini nih ada latex template. Jadi kalian bisa langsung download. Ada template-nya di sini. Setelah di-download, kan jadinya dia zip nih, ya kan? Setelah dia di-download jadi zip, maka kita bisa klik new project dan upload project-nya. Masukin yang tadi kalian download ke dalam sini. File zip-nya. Kemudian jadi deh, nih, ini adalah udah nggak usah kalian ketik-ketik lagi rumusnya, dia udah langsung ke bentuk template IEEE dan kalian tinggal masukin kata-katanya sesuai dengan yang kalian punya gitu ya. Cuma memang kalau dilihat-lihat agak lebih kompleks ya dibandingkan yang punya si Alvin tadi. Soalnya Kompleks. iya Auto. kompleks banget. Soalnya ini yang aku bilang use package-nya ada banyak. Yang site ini untuk nampilin referensi kutipan-kutipan apa daftar pustaka kalian nih masuknya menggunakan use package itu ya. Terus ini untuk matematika kalau misalnya ada rumus-rumus kayak gitu atau nih kan ada rumus-rumus tuh kan. Lalu ini ada juga untuk color apa namanya? Color font. Warna merah nih di dalam sebelah kanan. Kalau misalnya kalian nggak ada use package tersebut, dia nggak bakal bisa berubah jadi merah kayak gitu. Kan jadi dia ada rumusnya color red. Coba kalian ini dulu lakukan download template dari IEEE. Setelah itu coba siapa yang mau share screen dan praktekkan apa yang tadi aku buat dan aku lakukan, coba ya. Coba guys, tadi udah Alvin, nggak mungkin Alvin lagi, semuanya diborong sama Alvin masa. Apa sih kalau boleh, tapi janganlah. Tadi kita sombong lagi. Iya, ilah. Siapa lagi yuk? Isan mau coba? Atau Raul? Yuk Raul, boleh juga Raul. Raul udah punya akun belum? Yang IEEE-nya yang belum.
nggak usah pakai IEEE. Kalau Raul cuma punya Rinfo ya nggak apa-apa register pakai Rinfo aja. Nggak bisa. Bisa, Bunda. Coba di share screen dulu. Siapa yang di sini belum register? Raul belum register? Belum. Belum. Yaudah share screen coba Raul. Bentar. Gas Raul. Iya, gas. Kalian yang belum register juga bisa ikutin apa yang Raul lakuin ya. Share screen dulu, Oke. Bang. Udah muncul belum? Muncul. Muncul aja lu belum. Yang overlipnya aja, Bang. Tidak usah pakai yang IEEE, Bang. Overlip. Cara naikin gimana ini? Linknya ada di komen. Itu dia udah buka kok. Yang IEEE-nya close aja, Raul. Itu cuman kayak selingan kalau kalian punya akunnya. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Mana coba overlipnya? Kenapa buka Pandawan? Mau promosi Pandawan, Raul? Taruh Kan ini. bapaknya Naikinnya gimana? Pandawan. Oh iya siap, bapaknya Pandawan. Oh, Raul sekarang bapaknya Pandawan ya? Oke. Iya, Papa Pandawan. Papa Nih, Pandawan udah yang nih. dulunya berubah ya jadi Raul. Oke, Raul udah punya akun? Udah. Yang Rinfo. Tapi udah pernah register overlip? Udah nih. Kayaknya. Kayaknya. Oh, Tapi masuk. coba Ambulan. darurat Makanya tuh, ambulan. darurat nggak tuh? Udah kan tuh, bener kan? Oke, ya ternyata Raul udah pernah coba register ya. Nah, Dan terus kalau gimana nih? misalnya kalian udah pernah register, bakal tampilannya seperti ini. Welcome to Overleaf ya. Kalian bisa langsung create first project. First project. Terus yang mana nih? Blank. Coba Raul itu dulu download yang IEEE. Search di Google IEEE template atau template IEEE boleh. IEEE template search Bunda. Coba ini lagi loading nggak? Apa belum? Oke, terus coba pilih yang manuskrip template kan tadi. Download dan Ya. Ini Kak. ya di-download Bunda. Udah di-download? Udah. Lagi loading ya? Berarti Udah. oke. Nggak usah dibuka dulu. Coba klik yang your project tadi. Ini terus. Cancel Bunda. Cancel dulu. Cancel. Iya, udah. Create first project. First project. Lalu upload. Foto. G-file. Nah, ya di drag ke situ ya. Tidak. Oke. Ya sebenarnya overleaf ini nggak cuma buat jurnal, hibah, tesis atau disertasi, tapi bisa juga buat bikin koran. Coba di sini siapa yang pernah bikin koran pakai overleaf? Guys, ada yang pernah buat koran pakai overleaf? Coba mana orangnya? Kayaknya tadi join dah. Apa orangnya hilang? Ihsan. Ihsan pernah? Yusuf. Ihsan. Kavio. Apa-apa? Ihsan sama Umam. Ini bisa untuk skripsian nggak sih, Kak? Bisa banget. Skripsian itu bisa banget.
Bahkan buktinya kalau kalian lihat tadi siang itu ada Kak Alfi sama Kak Nuke, itu mereka bikin tesis pakai overleaf. Memang nggak ada di dalam buku panduannya Raharja, tapi mereka kreatif banget sehingga pakai overleaf itu lebih menjual ketimbang kalian pakai Word atau Doc biasa. Soalnya tingkat kreativitasnya dalam membuat rumus tuh itu lebih tinggi gitu. Lebih canggih lah daripada kita bikin di Docs atau Word biasa. Nah, ini nanti kalau misalnya siapa nih yang share screen tadi, Raul mau bikin paper, bisa coba-coba di sini gitu ya, Raul. Oke. Makasih ya Kak Vio. Iya, siap. Siapa tadi yang nanya? Yai. Oke, Yai. Yai emang sebelumnya belum pernah bikin pakai overleaf atau coba-coba overleaf? Baru lihat tutor-tutor gitu Kak. Soalnya waktu yang iniin PCP papernya Bapak, kayak dia tuh lewat iklan gitu loh Kak. Lewat iklan. Jadi lagi ngeliat video tutor YouTube. Oke, ada iklan menggunakan latex gitu ya? Kayak gitu. Oke, jadi nanti Yai bisa coba ya. Nih, coba gimana? Raul cara ganti title tadi gimana Raul? Tahu nggak caranya? Kan di atas ada title tuh. Bray, ini macet. Siapa yang internetnya macet? Coba scroll di atas. Ada jurnal, ada judul jurnal di atas, bagian atas. Enggak. Ini yang internetnya macet siapa, Bray? Macet. Annyeonghaseyo, ini siapa yang internetnya nge-lag? Raulnya kayaknya Kak. Raulnya ya? Iya, Iya. Kak. Oke, coba yang lain selain Raul mungkin koneksinya lagi gangguan ya, Bunda. Nah, kan hilang dia. Coba siapa, Nanda atau mau Eva? Boleh? Udah lakukan Kak, seperti yang tadi Raul Kak, coba. kalau rendering error kenapa ya, Kak? Kenapa? Kalau rendering error itu kenapa ya? Rendering error kayak apa tuh bentuknya? Boleh share screen, Kak? Boleh. PDF rendering error. Oke. Ini pakai template yang yang ini. Oke. Terus apa yang kamu lakukan setelah kamu masukkan ke sini? Belum ada? Atau Coba di-compile tapi yang keluar gitu terus. tapi maksudnya baru buka? Iya. Harusnya dia nggak gitu, Bunda. Soalnya aku tadi juga gitu. Coba ke bawah. Rendering error, something went wrong while rendering this PDF. Dari rumusnya sih nggak ada muncul error ya. Iya, dari rumusnya nggak ada error. Harusnya kalau error tuh dia ada sebelah kirinya itu ada ini. Tanda merah gitu ya kayak tadi. Iya betul, ada tanda serunya gitu. Coba di refresh ininya, di refresh webnya. Sama aja ya. Kenapa dia error ya, Bray? Atau mungkin harus download lagi kali ya, Kak, template yang binding baru.
Boleh sih. Tapi tunggu, kenapa nomor kamu? Oh, punya saya 2 karena saya udah itu download ya. Ya udah coba download ulang yang template Bunda, template yang bawah. Yang template. Oh, yang ini. Iya, yang zip 700 KB. Nah, itu. Di-download. Udah di-download belum? Udah. Udah ke-download, tapi nggak kelihatan ke-download tuh. Udah, Kak. Kedua tuh pakai IDM, Kak. Oh, oke. Oke, itu udah pakai yang bawah tadi ya, yang tulisannya Ya, template yang 700 baru. KB kan? Sama aja. Wah, kenapa dia begitu? Coba adakah yang lain yang download dan error juga? Apa cuma ini? Siapa ini namanya? Cuma Regina? Gimana, Bray? Ada yang lain? Coba ya, kamu pakai Regina, nomornya mana sih? Sebentar. Regina nyimpen nomor aku enggak? Gue coba pakai yang ini, kenapa dia error ya? Padahal sama aja loh. Sebentar, mana ya namanya Regina? Oke. Thank you ya, Ibu. Cek Kavio. Oke. Coba pakai itu deh, yang aku kirim ke WA, terus di drag. Oke, upload. Soalnya itu aku bisa nih. Aku bisa pakai ini. Kalau kamu nggak bisa pakai ini, berarti ada yang salah. Loh, piye? Raiso. Kenapa begitu ya, Bray? Conference PDF-nya nggak ngaruh kan? Itu kan cuma baru di-download banget. Kamu yakin nggak masukin file yang salah ya ke dalam situ ya? Enggak, Kak. Terus Otokyo, kenapa dia tidak bisa? Coba kalau emailmu ketik di sini, Dede. Di chat. Aku coba share file yang udah aku upload pakai itu juga. Apakah kamu bisa buka juga? Harusnya bisa. Ketik emailnya di kolom chat, Bunda. Regina. Oke. Udah, coba di apa namanya? Di accept yang aku tadi. Caranya adalah kamu klik yang panah tadi. Yang panah, ya, ya betul. Nah, coba join project. Join project yang sebelah kanan atas. Yang bukan. Oh iya, tunggu ya bentar. Aku annotate dulu. Coba. Ini dia. Sip. Udah join. Kalau misalnya dia bisa ke recompile. Nah, dia tidak bisa di kamu. Tetapi di saya bisa.
Suruh bismillah dulu. Bismillah dulu Bunda. Coba. Kenapa dia begitu ya? PDF rendering error. Kavia, kalau ini khusus misalnya lagi buat paper terus buatnya di sini. Hanya untuk template i3i apa bisa yang lain ya, Kak? Bisa yang lain asalkan dia ada template latexnya. Coba misalnya kamu mau submit di jurnal mana nih? Misalnya jurnal CES, misalnya CES ya. Terus dia ada template latexnya, dimasukin ke sini pasti bisa. Berarti nggak harus kerja sama si yang kita mau submitnya kan ya, Kak? Asal download template-nya bisa ya, Kak? Iya, asal punya si template latexnya jurnal tersebut dan di-upload ke dalam sini kayak tadi masukin template IEEE itu bisa. Untuk Regina aku belum pernah belum pernah menemukan itu. If you have no problem, PDF clear browser cookies. Oh, coba pakai Incognito terus login kembali. Incognito terus login ininya Overleaf. Gimana coba Incognito bisa ora? Ya, yang ketiga Bunda. Nah, oke. Enggak ke share screen nih BTW si Incognito-nya. Coba share-nya desktop aja. Coba bismillah dulu ya Regina masuk ininya, login ke Overleaf-nya. Nah, bisa kan dia? Berarti coba di yang tadi, yang akun tadi, di clear cache dulu. Habis di clear cache, dicoba lagi, masuk lagi ya. Untuk yang sekarang, kalau misalnya mau coba-coba bisa masuk menggunakan Incognito, selagi yang sebelumnya tadi itu di clear cache. Oke? Iya, Kak. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Stop ya, Kak, Alhamdulillah share-nya. ya. Oke, thank you. Nah, coba dari kakak-kakak misalnya yang udah pernah pakai nih kayak siapa ya tadi Eva, bisa masukin gambar ke dalam Overleaf gak? Coba. Kalau misalnya bisa, coba praktekkan Bunda. Cepul. Iya Kak, wait ya Kak, dibuka dulu. Ya. Udah belum, Pul? Aku share screen ya Kak. Oke. Nah, siap. Nah, tadi udah coba ini kopas codingannya. Codingan apa nih, Bun? Yang masukin gambar kan biasanya ada grafik X sama bawahnya itu kan ada lagi ya Kak. Oke, ya betul. Jadi atasnya seperti tadi dibilang ada pakai use package-nya grafik X ya. Kalau mau masukin gambar, setelah itu ada rumus yang harus kalian masukin di dalam si sebelah kiri ini yang codingan-codingan ini, rumus-rumusan ini, supaya dia muncul di tempat yang kalian pengen
masukin gambarnya. Kalau di sini Eva mau masukin gambarnya di tujuan setelah setelah paragraf tujuan pendidikan kan? Berarti di sini. Duh, anotet aku hilang. Kenapa anotet aku hilang? Apa internet aku? Di aku ada, Kak. Ini upload ya aku ke pause. Oke. Ya, jadi Eva mau masukin gambar di sini ya. Dia harus pakai rumus include grafik beserta ukurannya. Kalian mau ukuran berapa gambarnya? Oke, ini. Oke. Lagi di compile. Bisa nggak ya? Bisa. Oke, bisa. Mantap, Caipul. Jadi, Kak Pio. ya. Mau nanya dong, kok cara yang Alvin pelajarin beda ya? Yang Alvin pelajarin, untuk masukin gambar di dalam rumus si overlap ini macam-macam. Alvin kayak yang tadi, Alvin bikin jurnal itu kan beda kan rumus-rumusnya sama yang udah template, tapi dia tetap bisa tampil gitu. Kalau yang Alvin punya gambarnya bagaimana? Pakai bikin figure. Pakai bikin figur ya. Emang dia lebih singkat, yang ini cuma satu baris kayak gini. Kalau yang bikin figur itu lebih kompleks lagi ya kan? Iya, sekalian ngasih caption biar langsung ada. Betul. Kalau misalnya di jurnal itu butuh hal yang seperti itu yang lebih lengkap. Nih, ini kan include grafik, ukuran gambar, dan file namanya itu apa ya kan? Kalau misalnya yang tadi yang Alvin bilang, dia harus seperti ini. Coba Eva udah download yang IEEE belum? Udah, Kak. Oke, coba. Ini, tadi lagi pakai buat jurnal yang ini. Bacanya coba ke bawah yang bagian include grafik, ada gak di sini? Include grafik, tapi bikin figur, Bunda. Maaf. Nah, ini udah bikin figur. Ya, betul ini. Kok kamu pergi? Tadi udah betul. Lah, di dekat include ya? Nah, nih, yang sebulatan aku ini, yang aku lingkarin, ini satu paket untuk kalian bisa tampilin figur. Jadi di dalam jurnal harus ada caption kan biasanya. Nah, rumus sebenarnya itu adalah bikin figur dan sampai N ini. Sebentar ya, emak saya agak rempong. Oke. Jadi HTBP ini adalah maksudnya H itu here, T itu top, B itu bottom, P itu page. Jadi maksudnya gambarnya harus yang mau kalian masukin di dalam sini, yaitu harus pakai rumus itu gitu. Ini aku mau hapus dulu annotate-nya. Piye, hapus annotate kenapa tiba-tiba hilang. Oke. Lalu di sini ada tulisan fig1.png. Itu adalah nama file dari gambar yang kalian punya. Jadi caranya adalah kayak gini. Coba Kakak Eva masukin mau ngupload gambar. Di ya, sini. klik yang upload. Habis itu kalian bisa pilih atau drag gambar yang mau kalian upload ya. Coba Kakak Eva praktekin salah satu gambar apa aja. Ini ya, coba Raharja. Ya, coba background. Ya, Gedung Raharja. Cinta banget kan tuh kamu sama Raharja. Aku makin cinta Raharja. Siap. Oke, udah 100%. Nah, dia bakal muncul di sebelah kiri nih yang ini. Tetapi kalian harus rename itu gambar supaya nggak ada spasinya, karena kalau ada spasinya nanti dia kemungkinan bisa error gitu. Nah, jadi jangan ada spasi. Kalau mau ada spasi
Kalau nggak mau dempet-dempet begini, bisa spasinya diganti dengan underscore. Ya, oke. Kakak Eva coba di copy itunya, nama filenya. Kita coba masukin. Nah, oke. Kok belum keklik, Bunda? Nah, ya ini untuk masukin gambarnya ya. Dengan kalian choose si file tersebut. Lalu caption. Caption itu adalah bawahnya. Bacaan bawahnya. Jadi bacaan bawah si gambarnya nanti bakal example of a figure caption gitu. Coba ke bawah Kakak Eva. Ke bawah si yang sebelah kanan. Wah, gede banget. Wah, gede banget ya. Karena dia nggak pakai ukuran. Nggak pakai ukuran. Jadi kita bisa masukin ukuran di sebelum BG Raharja ini. Sebelah kirinya lagi Kakak Eva. Nah, kurung yang kotak, kurung siku. Masukin width dan height-nya berapa. Width dan height-nya berapa. Bisa pakai yang tadi Kakak Eva punya koran itu coba. Nah, ini misalnya 6 kali 6. 6 kali 6 cm. Seperti apa tampilannya. Jadi ukuran gambarnya bisa kalian sesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhannya kalian. Mau gede apa mau kecil itu bisa disesuaikan. Nah, misalnya captionnya Kakak Eva mau ganti nih. Jadi Green Campus, oke. Coba di-compile. Lagi di-compile. Nah, di manakah dia berada? Kamu masukinnya di teks yang sebelah mana? Ini dia. Nah, kan imut banget kan tuh gambar karena ukurannya 3 kali 3 cm ya. Terus captionnya udah berganti menjadi Green Campus. Dan jangan lupa kalau misalnya masukin gambar harus ada labelnya kalau masukin gambar untuk jurnal ya, untuk jurnal. Nih, yang ini. Gunanya apa? Ada yang tahu gunanya apa? Alvin mungkin tahu atau Eva mungkin tahu? Biar itu Kak ada nomornya. Keberapa gitu. Ya. Bukan sih Kak? Ya, dan juga dia bisa dipanggil gambarnya. Jadi misalnya kamu di atas ada atau di bawahnya gambar tersebut ada mention si gambar tersebut nih kan. Biasanya kan kalau jurnal ada pada gambar 1 menjelaskan tentang bla 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 ya kan. Nah, itu bisa pakai label ini, label fig ini. Jadi setiap gambar labelnya harus beda-beda, jangan sama semua. Misalnya ini adalah labelnya fig atau GC, misalnya labelnya kayak gitu. Jadi nanti di kalimat, di paragraf, kalian sebut label kurung kurawal GC. Kayak gitu, nanti dia bakal muncul. Seperti yang, coba ke atas lagi Kak Pak. Ke atas dikit, yang paragraf atasnya, lagi. Kejauhan. Cari apa? Tadi aku ngelihat. Coba di gambarnya dulu deh Kakak Eva. Terus ke atas dikit banget. Terus pelan-pelan. Op. Nah, nih. Ini kalian bisa masukin apa ini namanya? Garis apa itu? Gelombang gitu. Terus ref dalam kurung labelnya apa? Kalau ini kan labelnya fig. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nih, seperti yang sebelah kanan. Berarti dia mention gambar keberapanya itu dia mention tuh. Seperti itu, guys. Ada yang mau coba ganti kata-katanya jadi apa? Atau mau ganti gambar-gambar? Kalian yang udah lagi bikin jurnal, tadi ada Alvin belum ada gambarnya kayaknya. Atau yang lain mungkin siapa Yusuf atau Raul masukin gambar lalu update labelnya. Aku stop share ya Kak. Ya. Thank you Kak Vio.
Yo, thank you. Siapa? Yuk. Mila, Nanda. Karena tidak mungkin yang kakak-kakak yang share screen. Guys. Mila share screen ya, Kak. Yuk, share screen boleh. Tadi ini masukin gambar masih gede. Udah ada belum share screen-nya? Udah ada? Oke, nah ini kan dia masukin gambar masih gede kan? Coba gimana buat ngecilinnya? Tadi. Pakai itu nilai ukuran. Ya, pakai ukuran, betul. Pakai width dan juga height-nya. Pakai kurungnya, kurung siku. Berapa ini, Kak? Berapa? 3 kali 3 juga berapa ya? 5 kali 5 coba. Wih, 5 kali 5 maksudnya width sama dengan 5 cm. Terus height sama dengan 5 cm. Ini, Kak Vio. Bentar, kayaknya penulisannya nggak gitu deh. Kurungnya dihilangin yang sebelah kiri tuh yang kurung kurawalnya Bunda yang dihilangin. Kurung nah terus dia habis sebelum cover dipakai kurung kurawal lagi. Kurung kurawal yang gitu. Nah, kurungnya satu aja. Nah, yang belakang juga satu aja. Oke, habis itu coba di compile. Dia kurung. Di bagian mana? Di wait. Si include grafik biasanya nggak pakai kurung aku ya. Include grafik aku biasanya nggak pakai kurung. Include grafik yang sebelah kiri. Yang ini. Nah, ya biasanya aku nggak pakai kurung. Oke, coba bisa nggak ya? Mana? Ada gambarnya. Oh, cover udah cover PNG. Terus captionnya begitu. Sebentar. Kalau aku biasanya pakai scale soalnya. Dia ini cuma ada terbitan TMJ doang. Sebentar, Bun. Soalnya biasanya aku pakainya scale, nggak pakai width and height. Kadang-kadang pakai scale, kadang-kadang pakai width and height. Coba kalau kita pakai scale, di bagian mana? jadi width and height-nya diganti jadi scale. Jadi apa? Secale. Sama dengan 0,5 0,5 kalau di sini.
Terus udah habis itu ditutup kurung, nggak usah pakai sentimeter. Hilangkan itu yang height-nya juga. Terus sampai si kurung ya. Terus oke, coba. Jadi ada 2 cara gambar, bisa pakai scale untuk ukuran dan juga si height dan weight-nya. Kamu baru mulai tetapi masih ini ya. Kenapa dia begitu? Padahal rumusnya sama. Kakak punten tadi di Kak Eva pakai tutup kurung. Mana? Yang tadi punya Kak Eva, yang di samping center line. Oh, yang ini yang tadi dihapus itu. Iya, tadi punya Kak Eva pakai. Soalnya non SS. Ngakak. Tapi di aku nggak pakai itu bisa tahu. Bukan Kak, sebelahnya lagi. Ini Kak Sebelumnya Nan, maksudnya si Nanda sebelumnya. Nan kirimin aja ya Kak. Coba nih. Nan kirimin di message Kak. Oke, thank you. Oh, di lain. Eva pakai width ya? Iya, kalau Eva pakai width. Kalau kita bisa pakai scale atau width itu sama aja sebenarnya. Coba deh. Oke. Kenapa dia? Include graphic centering. Wait ya, Di bentar. Google lihatnya itu enggak, kalau di Google enggak ada center line-nya. Harusnya pakai centering kalau misalnya di Google. Oh, saya lihat di Google enggak ada center line-nya. Oke, coba pakai. Oke, Mila mau pakai yang itu, siap. Tapi nggak usah pakai spasi, Mil. Iya, yang tadi pakai spasi ini enggak. Enggak, yang tadi bukan pakai spasi, yang tadi pakai titik koma. Coba spasinya hilangin. Nah, ya terus recompile. Betul. Betul, Agung Rizky. Pakai kurung kurawal lagi di belakangnya. Karena dia ada isi include grafik pakai kurung kurawal. Nah, coba. Kalau nggak bisa juga berarti si kurung kurawal yang di include grafik dan itu dihilangkan. Coba ke atas. Nah, alhamdulillah dia bisa. Nih, jadi kalau misalnya pakai width and height nggak pakai titik koma ya, tapi pakai koma. Nih tadi soalnya pakai titik koma nih yang di sini nih. Nah, seperti itu. Coba ganti itunya, labelnya, dan coba mention si gambar itu. Labelnya diganti. Labelnya diganti, misalnya CFP gitu. Oke. Nah, terus kan itu ada figur label tuh di bawahnya tuh. Ih, figurnya diganti jadi apa? Oke, ya figurnya kan ada label nih. Nih. Di mention. Jadi figur CFP gitu. Jadi ref yang tanda gelombang kayak gitu, terus ref tanda gelombang begini nih. Duh, mana gelombang? Nih, pakai ini. Pakai yang di chat. Udah, terus kurung kurawal masukin label si
gambarnya yang tadi. CFP gitu. Wih, kurung-kurangnya terbolak, Bunda. Oh iya. CFP. Ya. Nah, coba jadinya kayak apa? Ini di recompile. Coba. Nah, itu kan dia jadi termention kan tuh di gambar yang kalimat bawahnya, yang figur. Yuk, coba gedein Bunda, gedein biar kelihatan. Nah, yang ini tadinya kan dia figur label nih tulisannya di sini. Nih, tadinya figur label di sini. Setelah labelnya diganti sama Mila, jadi dia termention ini figur keberapa dan bacaannya apa itu tergantung kalian yang punya bacaan gitu ya. Oh gitu. Oke. Oke. Terus ada yang tahu nggak cara buat bikin numbering di dalam sini? Ada yang tahu nggak guys yang buat bikin numbering? Oke, coba thank you ya Mila, share screen-nya di stop dulu. Oke, thank you Kak Vio. Oke, jadi di dalam si latex ini atau overlap ini, dia ada banyak banget jenis-jenis numbering. Kayak 1, 2, 3 atau ABC atau titik itu ada. Atau Romawi 1, Romawi 2 itu ada. Nah, kalian bisa bikin mana ya numbering di sini. Oke, ini kan dari template yang IEEE ya. Nih, ini ada namanya adalah itemize. Itemize ini kalau kalian mau bikin numbering A, B, C, D, E, F, G tuh. Nih, itemize. Begin, itemize. Setelah ada begin, bawahnya juga harus ada N. Nih, ini dia N. Lalu kalau misalnya untuk item-itemnya atau ABC dan numbering-numberingnya pakai item. Nih misalnya seperti ini ya. Nih dia pas kalian klik begin itemize dia langsung kebentuk sendiri rumusnya N-nya. Terus itemnya apa? Kalian bisa klik misalnya item Marviola terus item lagi misalnya Mila. Nah, dia pas di recompile akan jadi numbering atau ABCD-an tuh nih. Nih atau titik-titik tergantung dengan ininya. Aduh. Kebutuhannya apa? Di sini karena dia masuknya unit jadi dia masuk ke dalam titik-titik. Kan? Seperti itu. Ada lagi yang numberingnya itu ABC kayak gini mana ya? Mana yang ABC ya? Bentar. Oke, bentar. Kalau ABC itu pakainya alfa setauku. Bentar, aku pernah buat nih. Nah, kalau misalnya mau 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, biginnya adalah enumerate. Tapi tetap tulisan yang rumusnya item-itemnya tetap sama, cuman dia biginnya enumerate. Kalau yang tadi biginnya itemize, ini enumerate. Kalau misalnya memakai ABC, nih, ini kan huruf nih, ada B, C, D, dan sebagainya. Dia pakainya enumerate, tapi ada fungsi lainnya lagi, label alfabet. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ini dihilangin, nanti dia bakal jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi kalau ini karena pengen pakai alfabet, jadi pakainya label sama dengan garis miring alfabet bintang gitu. Kalau kalian mau lihat list-listnya apa aja bisa di dalam sini FAQ. Nih listnya ada banyak banget. Kan ada 1, 2, 3, ada yang kayak gini tuh titik-titiknya juga banyak jenisnya. Tergantung kalian kebutuhannya apa kayak gitu ya. Nih ini ada yang
pertingkatan-pertingkatan kayak gitu kan. Dia ada yang first level. Kalau first level itu berarti yang ini, yang nomor-nomor. Terus kalau second level berarti yang dalam kurung. Kalau yang third level berarti yang Romawi-Romawi kayak gitu. Seperti itu. Ada yang mau coba atau udah coba? Dwi mau coba, Wi? Kamu kayaknya mau open mic. Alvin masih ada gak? Oh iya Kak. Alvin, Ya Kak. Alvin mau coba? Apaan? Itu masukin numbering, enumerate, dan juga sekalian pakai masukin yang reference. Pakai cara Alvin. Tadi katanya Alvin bisa bikin reference pakai cara Alvin. Iya Kak, ya Kak, ya Kak. Tar dulu. Kalian yang udah punya udah punya akun Overleaf bisa list ya di checklist nama kalian untuk kita share papernya, bahannya. Jadi nanti kalau kalian mau bikin paper, Power yang akan ngebuat atau nge-create si project-nya. Power yang akan ngebuat project-nya, lalu nanti bakal di-share ke ke email kalian kayak gitu. Soalnya ini kayaknya Isa Nuril juga udah buat project kan ya? Iya Kak. Terus apa udah di-share ke siapa aja, Isan? Kafit, Kahab sama Pauer. Udah banyak ya di-share-nya? Iya, disuruh Kafit soalnya. Siap. Terus udah sampai mana? Ini si Alvin mana ya, Bra, yang mau share screen reference? Bentar Kak, lagi di pelajaran lagi, takut lupa caranya. Oke, takut lupa caranya. Padahal nggak apa-apa, coba-coba aja kalau lupa caranya. Bentar lu. Kalau misalnya Isan emang sampai mana, San? Oke, Baru ini nyoba abstrak sih. nyoba abstrak. Iya. Abstrak sama tulis outdoornya gitu. Tapi udah ini ya, udah bisa enumerate juga ya, udah bisa main nomor-nomoring ya. Bisa. Baru bisa tadi apa udah dari kemarin-kemarin? Baru nyoba sih. Kalau kemarin cuma abstrak sama tambahin penulisnya aja. Sama judul. Oke, judulnya udah ada dan abstraknya udah ada ya. Ya ini Ya. ini udah bisa sih kalau Isan. Coba di share screen, San. San. Iya benar, Isan. Selagi menunggu Alvin. Oke. Oke, jadi ini Isan udah buat ya. Nah, kenapa dia nih? Kenapa error? Auto compile disable. Nah, oke, ini udah bisa ya. Siap.
Ini kayaknya aku melihat ada yang beda nih. Dia ada huruf tebal dan huruf nggak tebal. Kira-kira Isan tahu nggak rumusnya apa? Soalnya di sini ada udah. Pakai teks BF buat tebel. Oke, ya betul. Jadi kalau kalian mau tebelin huruf, pakai teks BF ya. Emang di template-nya ada ya, San? Apa ini coba-coba sendiri? Ini yang kemarin itu coba sendiri. Oke, iya. Soalnya kalau di template, aduh Mami, kaget. Kalau di template, apa tuh namanya? IEEE, dia nggak pakai huruf tebal atau huruf nggak tebal. Coba dia dilihat. Tapi di sini Isan berbeda nih. Dia coba-coba sendiri tapi bagus. Jadi bisa tahu banyak rumus kan untuk metebelin hurufnya seperti apa. Nih kan ya kan title-nya nggak pakai huruf tebal, tapi di sini Isan coba pakai hurufnya tebal. Ya. Mantap. Jadi ini banyak ya yang udah jago ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap. Udah tahu cara masukin reference? Kalau Alvin tadi tahu, Isan tahu? Belum nyoba. Belum nyoba. Oke. Ya. Jadi aku coba tunjukin dulu ya. Kalau punya aku bukan punya aku sih. Aku coba share screen dulu aku ya. Isan, thank you. Jadi kalian kalau mau tebelin udah tahu rumusnya dari Isan. Jago dia. Nah, kalau bagian reference dia udah otomatis sebenarnya mirip-mirip Mendeley lah ya, tapi nggak harus download gitu, enggak dia, karena ada rumusnya namanya bikin bibliografi. Ini untuk nampilin si reference yang kalian punya. Nah, lalu cara masukin referensi gimana nih? Ini kan udah ada 7 nih. Caranya adalah menggunakan garis miring bib item. Bib item. Nah, cara ngambil bibnya bagaimana, Kak? Tinggal ke sini, ke Google Scholar, kalian mau jurnal apa? Misalnya jurnal blockchain nih kan, ada blockchain manifesto. Kita coba klik yang kutipan. Lalu nggak usah ngambil yang apa atau Chicago atau kalau pakai Mendeley pakai apa? Refman kan? Nah, kita pilihnya yang BibTeX. Tinggal masukin ke dalam BibTeX ini, ke dalam si referensi ini gitu. Kalian masukin, nanti dia bakal ke compile. Tunggu, ini gimana? Coba, kalau kita coba. Bisa nggak ya? Oh, ini pakai B7. Ini juga baru nih, aku nggak pakai ini biasanya. Oke, ini berbeda dengan yang aku biasa pakai ya. Kalau rumus dari si IEEE ini, jadi kalau kita compile pasti dia bakal error kemungkinan. Karena biasanya aku nggak pakai. Oke, dia bisa tapi ininya nggak secantik yang atas-atas ya, karena dia cara masukinnya agak berbeda. Kalau misalnya aku biasanya, coba mana ya, bentar. Mana Insinas? Insinas. Wait. Oke, ini. Kalau aku biasanya dipisahin antara si referensinya dengan si dalam isinya itu. Jadi kita bikin satu inian lagi. Ini bikin new file kayak gitu. Namanya reference. Lalu dimasukin bib item yang tadi ngambil dari Google Scholar dan dimasukin ke bib ke folder tersebut gitu nih. Ini kan ada reference nih. Nah, aku bikin reference.txt, habis itu
bibliografi dan masukin semuanya ke situ. Dan masukin juga nih, bikin lagi mana ya? Bib, bib. Wait, kenapa ini banyak? Bukan, ini udah terisi. Kau udah bisa nih Kak. Aku mau share screen nggak? Bentar aja. Oke. Bentar lu, tapi dia aku ngambil charger bentar. Ya, oke, siap. Ini bib itemnya kemana ya? Oke nih, jadi kalian masukin bib text-nya ke reference.bib. Kalau misalnya kalian masukin ke sini, nah ini ada kurungnya kan, inilah yang kalian panggil untuk masuk ke dalam si papernya, kayak gitu. Jadi nanti misalnya file papernya di mana nih? Misalnya ini di testing ada nggak ya? Nih, di testing kan. Terus kalian panggil untuk citasinya. Citasi kutipan di dalam papernya dengan slash cite. Habis itu masukin yang tadi. Yang kalian udah copy tuh yang di sebelah sini yang kurung kurawal ini. Nih, kan ada kurung kurawal. Terus ini adalah nama file kutipannya apa. Setelah itu di copy paste aja. Habis itu dia bakal ke citasi di dalam di dalam papernya. Tapi untuk masukin reference-nya ada lagi rumusnya. Wait. Ini akan sampai jam berapa, Kak Vio? Oh, ini bakal sampai jam 9 lewat aja kali ya. Bentar lagi kali ya. Coba Alvin share. Ini udah jam 9 lewat, Bunda. Iya, Bunda. Coba satu sharing lagi dengan Alvin, cara Alvin sharing bikin reference. Habis itu kita udahan. Ya, Bun ya. Jadi ada berapa sesi, Bunda? Hah? Mau ada berapa sesi? Kasihan Bunda, Bumil ngantuk. Deh, kamu kali. Enggak, udah kita sekali ini aja. Ini udah banyakan juga. Oh gitu, sekali ini aja. Ya, kalau misalnya mau lanjut lagi, kita bisa lakuin besok, tapi nggak sekarang, Bunda. Kan Bunda mau bobo. Oke. Ya, kita mau bobo dulu, guys, istirahat. Oke, aku langsung share screen aja ya. Ya, coba. Dulu bentar. Mana dah, pas ini saja. Oke. Kurang lebih sih tadi cara buatnya sama Gavio, kayak cuman pertama bikin file daftar pustakanya dulu, ambil ya sama sih jatuhnya, ambil bib text-nya di Google Scholar,
Di Google Scholar, ambil bib teksnya, kutipannya. Di sini, terus taruh di copy, ininya, masukin ke file daftar pustaka.bib-nya, dimasukin ke sini, terus ambil copy judulnya nih. Itu adalah judul dari si setiap kutipan yang kita pengen ya. Ya, terus baru ke di bagian main teksnya, apa namanya, di kutipannya, sorry, mana tadi kutipan saya? Nah, di sini nih, ini kutipan nomor 1 nih harusnya. Mana ya, kelihatan nggak? Di zoom deh kalau nggak kelihatan. Iya. Ini kutipan nomor 1 nih. Nih, tunggu aku annotate deh. Nih, ini adalah kutipan nomor 1. Caranya ngutipnya adalah? Cara ngutipnya tinggal di slash site, terus masukin si judul nama kutip, nama teks yang tadi ada di daftar pustaka. Ya, ini judulnya boleh diganti-ganti sih sebenarnya. Iya, bisa aja sih sebenarnya. Iya, cuma kalau misalnya kalian nggak mau ganti, nggak apa-apa, masukin langsung aja dengan site dalam kurung si judulnya. Setelah itu terakhir prosesnya biar bisa nampilin, masukin di bibliografi style sama bibliografi. Nah, kita manggil di bibliografi ini gunanya untuk manggil si file daftar pustakanya. Nanti jadinya seperti ini nih. Reference. Nah, ini langsung dari rumus itunya ya? Iya, langsung dari rumusnya. Ini buat manggilnya, terus kalau style kan kita pakainya IEEE Tran ya. IEEE. Nah, di style di bibliografinya style pakai itu aja. Taruh dia otomatis langsung. Kalau kita nggak pakai ini, contoh lah. Kalau kita nggak dipakai ya, ibaratnya si bibliografinya hilang. Nah, dia bakal tanda tanya kayak gini. Si kutipannya bakal jadi tanda tanya. Jadi kalau mau udah kayak proses yang tadi itu udah masukin udah masukin kutipan ke daftar pustaka dari Google Scholar, terus juga udah masukin site-nya ini. Cuman kalau masih nggak nongol, harus masukin ini juga di bagian paling terakhir, si bibliografi, buat manggil file daftar pustaka. Nanti kalau udah jadinya kayak gini. Ntar dia langsung berubah jadi 1. Terus ada. Siap. Nah, kalau misalnya kalian nambahin ke dalam itu, si yang bib tadi, daftar pustaka bib, itu nanti dia bakal otomatis nambah di dalam sininya. Kalau kalian udah ada ngutip lagi. Iya, yang bawahnya otomatis nambah, cuman tinggal ganti di site yang bagian ini kan 1 nih. Misalkan ini 2 nih, niatnya 2. Nah, dia di 2 masukin site yang kedua, ntar di sini udah langsung nambah. Iya, jadi kalian cukup nambahin 1 aja kalau dengan rumus yang pakai Alvin punya ini. Nggak usah di 2 tempat. Aduh, kaget. Nggak usah di 2 tempat. Oke, jadi kita today udah belajar cara upload template-nya. Lalu kita juga udah belajar cara apa lagi tadi, masukin gambar, cara menebalkan menebalkan tulisan, terus bikin enumerate, dan bikin daftar pustaka. Sebenarnya masih banyak lagi rumus-rumus yang harus dipelajari, kayak bikin kolom. Kalau kalian ada hitung-hitungan atau ada rumus-rumus, pasti ada kolom-kolom juga. Itu juga perlu dimasukin rumus lain. Nah, kalian bisa cari-cari sendiri di dalam overlap-nya dengan masukin rumus-rumus yang kalian temuin di dalam Google. Bisa Google, bisa YouTube, bisa FAQ. Kalau Alvin lewat Google atau lewat YouTube, Vin? Dua-duanya? YouTube. Oke, YouTube. Kadang YouTube lebih mudah ya. Jadi kalian bisa di YouTube gitu. Seperti itu. Kalau misalnya kan di template IEEE yang template aslinya tuh, yang conference itu, dia bibliografinya susah banget ya, ribet banget ya. Itu kalian bisa pakai cara yang Alvin punya ini. Jadi tinggal
masukin si rumus bibliografi daftar pustaka kayak gitu. Thank you ya Alvin for sharing. Sama-sama. Oke guys, jadi segitu dulu sharing yang Overleaf ini. Kalian kalau ada mau tanya-tanya silakan sebelum kita udahan di 21.30. Ini recordnya jangan lupa kasih linknya ya, Nesti baru datang. Oke. Makasih Dari kakak. tadi nggak di-record, bukan Kak? Di-record, kamu jangan bikin aku kaget ya Nanda ya. Ada tulisannya recording Nanda. Deng. Ada lagi yang mau ditanya atau kalian mau sharing lagi nanti misalnya di kampus? Kak, aku ini nggak bisa tabelnya. Kak, aku nggak bisa bikin gambarnya. Bisa langsung sharing aja gitu ya. Kak. Oke, siap Vio. Thank you so much, Vio. Oke, Thank you, Thank you so much Kak Vio. Wah, aku gelap. Iya, kamu mati lampu ya. BTW tadi yang udah share screen boleh kali ya dapet SC. pembimbingnya boleh kali. Ya, kamu bisa bilang kok Vio. Iya, Vin, tadi ada siapa lagi tuh? Vio, list aja, Vio. Iya, tadi aku list kali ya, atau kalian mau ngelis sendiri nggak apa-apa? Jangan, kamu yang ngelis aja Vio. Ya, kamu yang ngelis. Aku sih tadi udah kasih buat Alvin, jadi nggak mungkin 2 kali. Kenapa? Kanin udah ngasih buat Alvin katanya. Loh, terus aku yang ngasih, terus Thank you, kalau Bonto. aku list aku ngasih ke siapa? Ya kan kita kan ada grup ibu. ya udah Vio, nanti Vio. Nanti Ya, kamu oke. saja kirim Jadi, ke grup nanti apa. yang udah share screen dan udah sharing juga perkembangan kalian bikin apa namanya nih pakai Overleaf bisa di list ya sama aku ya. Oke, ini kalian nggak ada yang mau open cam gitu guys? Kita foto dulu gitu. Lagi maskeran, Bun. Ya nggak apa-apa, sampai masker gitu nggak apa-apa deh, pakai efek-efek nggak apa-apa. Coba mana nih yang on cam? Iya, mana nih muka-muka cantik dan itu. Kenapa udah ngakak udah gaya begini aja loh. Siapin. Ngakak banget siapin gayanya. Itu gaya apa nih begini nih? Mau nyapit lu, Bray? Nyapit siapa, Bray? Enggak, bukan nyapit, mau ngegunting. Gini nih tadi nih gayanya nih. Ide cantik-cantik. Kebiasaan nih si Fabio kalau misalnya lagi on cam dia cuma semata doang. Mana Fabio? Emang ada Fabio? Rambutnya aja, Kak. Emang gitu Kak Fabio, Kak. Ya kan anaknya jadi serem kan kelihatannya Bun, kayak galak gitu loh. Kak, aku gini aja Kak, pakai HP. Siapa Iya. itu? Oke. Si Mila itu kelihatan, kamu pakai baju hitam. Alpin, baju kita kembar Alpin. Mana sih si Alvin? Oh iya. Ngakak banget ya Allah. Kamu pakai bajunya ganti-gantian ya? Gali, kamu lagi di akuarium. Ya. Ngakak emang si Gali. Dia itu, si Gali tuh cinta sama BO tahu sebenarnya. Iya. Jadi Oh, dia iya. membuat tangannya menjadi seperti BO. Jadi pertanyaan saya, siapa yang mau screenshot? Oke, Fitra. Ayo. Si Eva gemoy banget sih Eva. Si Bunda pakai namanya akun berbeda. Saya jadi bertanya-tanya tadi siapa Suami yang saya ngomong. Bunda. Tadi handphone saya lowbat. Suami. Suami Nanda udah senyum-senyum aja Onti. Onti nggak boleh gitu Onti. Ayo weh, 1. Senyum guys. 1, 2, 3. Aduh, bentar. Sini nih baru slide 1. Oke, slide 2-nya guys.
Yuk, 1, 2, 3. Oke, cantik. Oke, iya. Cantik banget dah kamu. Thank you Kak Fitra. Sama-sama. Thank you Kak Fitra glowing Fitra. in the dark. Bye-bye nih, udah habis itu langsung pada mati semua. Bye. Silakan dicoba itunya ya. Nanti kalian list itunya apa namanya? Email untuk di-share. Akses itunya ya. Jadi jangan bikin project sendiri ya. Yes. Jadi list emailnya itu di samping namanya aja. Ya, list Iya emailnya bener di gitu aja samping biar nggak ulang namanya. aci cuy. Ribet cuy ulang aci. Kak. Oke, silakan bisa dimulai ya kakak-kakak. Misalnya Olap atau siapa gitu mau dimulai listnya silakan biar nggak tabrakan makin malam makin Thank you tabrakan. Vio, good night. Iya, Duluan good ya night. guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.